Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku semuanya, anak-anakku tercinta, tersayang. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, serta masih dalam lindungannya. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran pertemuan kali ini, kalian akan belajar aktivitas kebugaran jasmani. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat memahami dan mempraktekkan aktivitas kebugaran jasmani. Untuk itu perhatikan pembelajarannya, karena setelah itu di akhir tayangan video ini nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 8 berikut ini. Bab 5. Kebugaran jasmani. Kata kunci kebugaran jasmani dan tujuan pembelajaran kebugaran jasmani. Peta konsep kebugaran jasmani meliputi konsep kebugaran jasmani, bentuk latihan kebugaran jasmani, dan pengukuran kebugaran jasmani. Pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Kesegaran jasmani atau physical fitness merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness. Kesegaran jasmani memberikan kesanggupan kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan, dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Sehubungan dengan kebugaran jasmani, ada beberapa faktor yang perlu diketahui. Faktor-faktor ini dianggap dapat mempengaruhi kesegaran jasmani seseorang. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Masalah kesehatan seperti keadaan kesehatan, penyakit menular, dan menaun. Masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Masalah latihan fisik seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Masalah faktor keturunan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri sebagai berikut: daya tahan jantung, peredaran darah, dan paru-paru, kemampuan adaptasi biokimia, bentuk tubuh, kekuatan otot, tenaga ledak otot, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal berikut agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. Yang pertama, jenis latihan. Kedua, volume latihan. Tiga, frekuensi latihan. Dan keempat, intensitas latihan. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya kemampuan otot lengan mengangkat kursi. Sedang daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Misalnya kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot digunakan beban berat dengan ulangan sedikit, sedangkan untuk daya tahan otot digunakan beban ringan dengan ulangan banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi dalam 3 kali per minggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80% sampai dengan 100%.
Konsep kelenturan persendian. Kelenturan persendian adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan untuk kelenturan persendian: gerak meregang persendian dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Takaran latihannya adalah sebagai berikut. 1. Frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari. 2. Intensitas merupakan batas rasa nyeri, artinya pada saat meregang persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Jika diteruskan akan terasa nyaman. Oleh karena itu, intensitas latihan yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada batas air ketegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri. 3. Durasi time. Waktu yang diperlukan untuk peregangan bergantung pada ukuran persendian. Biasanya berkisar 4-30 detik dan dilakukan 1-3 kali ulangan. Konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Adapun takaran latihannya sebagai berikut. 1. Frekuensi untuk mendapat kebugaran paru dan jantung. Latihan dilakukan secara teratur 3-5 kali per minggu. 2. Intensitas 75 sampai dengan 85% dari detak jantung maksimal. Durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dilakukan 3 prinsip dasar, yaitu 1. Bergerak, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu seperti jogging, senam aerobik, bersepeda, berenang, dan lain-lain. 2. Mengangkat, rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban berat tubuh sendiri, dan lain-lain. 3. Meregang, rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Kekuatan dan daya tahan otot, lengan, dada, dan bahu dengan push up. A. Aktivitas push up dengan tumpuan lutut dan kedua tangan. B. Aktivitas push up dengan tumpuan ujung kaki dan kedua tangan. C. Aktivitas push up dengan tumpuan telapak tangan dan lengan, posisi pinggul ditinggikan. Kekuatan dan daya tahan otot perut. A. Aktivitas mengangkat punggung dan bahu dengan sikap lutut ditekuk rapat. B. Aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada. C. Aktivitas gerak kedua tangan seolah-olah menarik tali hingga pundak terangkat. Kekuatan dan daya tahan otot punggung. A. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup. B. Aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan menarik meraih bola. C. Aktivitas ekstensi punggung
dari sikap telungkup dengan menangkap bola. Kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah. Aktivitas naik turun bangku dengan cara kaki satu persatu naik dan turun bangku. B. Aktivitas naik turun bangku dengan cara kaki satu persatu naik dan turun bangku sambil memegang bola. C. Aktivitas naik turun bangku dengan melompat menggunakan kedua kaki. Bentuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah. A. Aktivitas bermain lompat zigzag. Dapat menggunakan kon atau ban. B. Aktivitas bermain lari berkelok dapat dilakukan secara berkelompok. C. Aktivitas bermain melompat penghalang dapat menggunakan bangku panjang atau kon, dapat dilakukan secara berkelompok. D. Aktivitas bermain melompat posisi menyamping dapat dilakukan secara berkelompok. Bentuk latihan kelenturan. Kelenturan otot kaki. A. Aktivitas meluruskan kedua kaki sambil duduk saling menarik handuk berpasangan dilakukan 2 kali 8 hitungan. B. Aktivitas meluruskan kedua kaki sambil duduk saling menarik kedua tangan secara berpasangan dilakukan 2 kali 8. Kelenturan otot punggung. A. Aktivitas menopang pinggul dari posisi tidur telentang hingga pinggang melenting dilakukan 2 kali 8. B. Aktivitas melentingkan pinggang dari posisi tidur telentang dilakukan 2 kali 8 hitungan. Berikut ini bentuk sirkuit training sederhana yang bisa dilakukan di sekolah. Tanda panah menunjukkan arah gerak berlari setelah melakukan gerakan. Macam-macam aktivitas pengukuran kebugaran. 1. Tes lari 50 meter. 2. Tes gantung angkat tubuh untuk putra dan gantung siku untuk putri. 3. Tes baring duduk 30 detik. 4. Tes lompat tegak. 5. Tes lari 1000 meter untuk putra dan 800 meter untuk putri. Tugas pertemuan pertama. Tugas pertemuan kedua. Tugas pertemuan ketiga.